Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robby Delvis. Kali ini saya ingin memberikan review ya hasil pertandingan yang baru saja selesai antara Persija Jakarta melawan PSBS Biak. Jujur ya, saya tidak menyangka bahwa PSBS Biak bisa menahan gempuran daripada Persija Jakarta. Ya, di preview sebelumnya saya mengatakan bahwa kemungkinan peluang paling besar itu adalah Persija Jakarta bisa menang ya, bahkan saya mengatakan skornya adalah 2-1. Nah, dan ketika PSBS Biak ya bermain dengan 10 orang ya, saya memprediksi bahwa ya ini Persija Jakarta bisa menang nih, karena ya bukan berarti PSBS Biak itu tim yang lemah, tidak, tetapi dengan hanya bermain 10 orang tentu sulit bagi PSBS Biak bisa mampu menang ya atau menahan gempuran. Jadi hasil imbang ini menurut saya adalah hasil yang lebih daripada cukup bagi PSBS Biak. Pertama karena Persija lebih diunggulkan, kemudian yang kedua adalah Persija bermain di kandang sendiri, dan yang ketiga ya Persija itu dalam form yang bagus dan bermain komplit ya dengan 11 pemain. Nah, sedangkan PSBS Biak ya tadi berarti kan bukan bermain di kandang sendiri, kemudian bermain dengan 10 orang, tapi fighting spiritnya luar biasa ya, mental baja istilahnya ya, itu luar biasa sekali, kuat sekali daripada PSBS Biak. Oke, kalau kita lihat pada angka ya, selain pengamatan mata kan kita harus melihat angka statistik. Nah, kalau kita lihat pada angka statistiknya jelas penguasaan bola itu ada pada Persija Jakarta ya, menguasai 69. Dan wajar ya, wajar kenapa? Karena bermain dengan 10 orang mustahil gitu kan, bukan mustahil sih, susah untuk bisa menguasai bola karena permainan otomatis akan lebih didominasi. Tetapi bisa menahan gempuran-gempuran itu luar biasa sekali. Di sini kita lihat kan ada total 15 tembakan ya yang dilesahkan oleh Persija Jakarta, sedangkan dari pihak PSBS Biak itu hanya 7 tembakan yang dilesahkan. Nah, tetapi dari 15 tembakan itu yang on target ke gawang itu kan hanya 5 ya. Hanya 5 yang ke gawang dan 2 diantaranya menjadi gol. Itu dari Persija Jakarta. Sedangkan dari PSBS Biak itu kan hanya 3 yang on target dari 7, tetapi kemudian 2 menjadi gol. Artinya kalau kita lihat dari segi efektivitas, nah bermain, maka PSBS Biak bisa dikatakan lebih efektif dibandingkan dengan Persija Jakarta. Nah, dengan hasil akhir ini maka ya PSBS Biak memperoleh 1 poin dan Persija Jakarta juga memperoleh 1 poin ya. Persija Jakarta naik memang ke posisi kedua, tetapi hanya terpaut 1 poin dari Persibaya Surabaya di posisi ketiga, dan berarti ya masih terpaut 7 poin dari Persib Bandung yang kokoh di puncak klasemen. Nah, saya menarik nih ya untuk melihat posisi papan atas antara Persibaya, Persija dan juga Persib Bandung ya. Kalau di satu pertandingan besok ya, minggu besok, Persib bisa kembali menang, kemudian Persija imbang atau kalah bahkan, dan Persibaya juga imbang atau kalah, maka sudah hampir ya terlihat bahwa aroma kemenangan itu, aroma juara itu ada pada Persib Bandung ya. Ini bukan pasti juara ya, hanya saja aromanya sudah terlihat karena dengan selisih sekarang 8 poin, kemudian Persib bisa kembali memenangkan pertandingan, tentu itu akan membuat mentalitas mereka makin kuat ya. Dan ya saya melihat memang nampaknya masalah di Persija itu belum teratasi ya, baik ketika eranya Donald Trump, eranya bukan Donald Trump, saya jadi salah ya, barusan baca buku Donald Trump tadi ya, setelah sedikit ada waktu gitu ya, siapa yang pelatih dari Jerman musim lalu gitu ya, nah Thomas Doll ya. Nah setelah sejak era Thomas Doll ataupun sekarang Carlos Peña, nah masalah di Persija Jakarta belum teratasi ya. Apa itu? Persija itu punya form seperti itu, ketika bagus tiba-tiba kalah atau tiba-tiba berimbang gitu ya. Nah di 5 pertandingan terakhir saya katakan tadi bahwa 5 kali pertandingan itu 4
4 kali menang kemudian 1 kali imbang. Nah sekarang udah 2 kali imbangnya. Nah ini menunjukkan bahwa agak sulit Persija Jakarta itu konsisten, misal menang-menang kemudian bagus. Ya walaupun nggak kalah tetapi ya Persija mengalami kerugian karena tidak bisa mendapatkan poin penuh ya. Nah kalau kita bandingkan dengan Persib Bandung, saya melihat di bawah coach Bojan Hodak benar-benar mampu merubah ya. Di era Luis Milla sebetulnya ada perubahan-perubahan juga, tetapi muncul tanda petik penyakit-penyakit lama yang muncul, misalnya ketidakkonsistenan, kemudian melempem di akhir musim, itu dialami oleh Persib Bandung. Sejak ditangani oleh coach Bojan Hodak, beberapa hal, ini kan musim kedua Bojan Hodak, itu sudah mulai tersingkir. Di musim lalu, beberapa hal yang tersingkir diantaranya adalah sulit mengalahkan Bali, bisa ya, Bojan Hodak bisa mengalahkan Bali United. Kemudian belum ada pelatih asing yang membawa Persib juara, kemudian dipecahkan juga oleh Bojan Hodak. Nah di musim ini PSM Makassar bisa ditaklukkan oleh coach Bojan Hodak, Arema juga bisa ditaklukkan oleh coach Bojan Hodak. Di awal musim biasanya Persib kesulitan, kalah. Di musim ini dengan Bojan Hodak tidak terkalahkan sampai 18 pertandingan. Nah tinggal satu lagi, apakah Persib bisa ya menjadi juara dengan sistem kompetisi penuh. Dan saya rasa tahun ini Bojan Hodak akan menjadi tahunnya Bojan Hodak. Jika Persib tahun ini juara, maka seluruh mitos, katakanlah seluruh hantu-hantu yang menghantui Persib Bandung itu dipecahkan oleh coach Bojan Hodak. Dan saya sudah lihat bahwa Bojan Hodak memang pelatih yang cocok untuk Persib Bandung ya, galaknya gitu ya. Seperti itu. Jadi kembali ke pertandingan Persija PSBS Biak, saya rasa ini bagi Persija adalah satu kerugian, meskipun mereka dapat 1 poin, tapi satu kerugian karena mereka gagal menempel ketat Persib Bandung ya. Dan PSBS Biak, saya mengacungi jempol bahwa mereka bisa bermain dengan sebaik-baiknya. Gak gampang ya bermain dengan 10 pemain kemudian menahan gempuran dari tim sekelas Persija Jakarta ya. Tapi inilah faktanya gitu kan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertandingan PSBS Biak dan Persija Jakarta.